Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dara Eliza. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa persatuan Indonesia atau bahasa resmi negara Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan Indonesia? Karena di Indonesia ini terdapat 700 bahasa dan 1340 suku, sehingga sangat sulit bagi kita untuk memahami 700 bahasa tersebut demi untuk kayak saling berinteraksi itu akan sangat sulit. Maka dari itu dibentuklah atau diciptakannya lah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang lumayan panjang, tapi saya akan menyingkatkan di video ini hanya beberapa menit saja. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu sudah ada dari sejak sebelum Masehi dan terus berkembang serta terus melebar hingga ke daerah Asia Tenggara lainnya. Maka dari itu, bahasa Melayu sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 di zaman pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, dan terus berkembang hingga abad ke-15 sampai 17 pada zaman penjajahan. Dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan, atau bisa juga disebut dengan bahasa perdagangan antar negara. Karena pada saat itu negara Nusantara menjadi tempat perdagangan orang-orang dari luar negeri seperti negara Arab, negara India, negara Persia, dan negara Eropa. Dan mereka menyetujui bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca karena bahasa Melayu sangat mudah dipahami dan mudah dipelajari. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu terus digunakan di daerah Nusantara hingga memiliki beberapa peristiwa dan terus berkembang menjadi bahasa Indonesia. Seperti pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Poysen. Dan pada tahun 1908, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan komisi yang bernama For the Volkslecture, yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng rakyat dalam bahasa Melayu. Kemudian 9 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tahun 1917, For the Volkslecture berubah menjadi Balai Pustaka dan hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1927, Yahya Datuk Pajo menjadi orang pertama yang berpidato dengan bahasa Indonesia di sidang Volksraad, dan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dilaksanakannya Sumpah Pemuda, yang mana di sana Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Seperti yang sudah diikrarkan di Sumpah Pemuda yang berbunyi berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1933, para sastrawan Indonesia, yang mana beliau-beliau itu yang mempengaruhi perkembangan dan penyempurnaan bahasa Indonesia, yaitu menerbitkan sebuah majalah pujangga yang sudah menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari tanpa batasan, seperti yang sudah dilakukan oleh Balai Pusaka di tahun-tahun sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa Persatuan Indonesia atau bahasa resmi negara Indonesia secara yuridis dari proklamasi Pak Soekarno. Namun secara sosiologis, bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu bertepatan pada saat Hari Sumpah Pemuda. Dan seiring berjalannya waktu sampai sekarang, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.